Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Aulia Karunisa dari kelas 2F. Di sini saya akan memberi konklusi tentang dari video yang diberikan oleh Pak Hanan yang berjudul The Science of Quran atau ilmunya Al-Quran. Al-Quran itu artinya bacaan. Qara'a yaqra'u qira'ah. Kalau dilihat dari surat Al-Isra ayat 82 ada wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul mu'minin wa la yuzidu zalimina illa khasyira. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Turunnya Al-Quran itu bertahun-tahun, ayat per ayat berangsur-angsur. Bisa dilihat juga dari surat Al-Qiyamah ayat 18. Fa'iza Qur'anu fattabi' Qur'anahu. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan kami. Kalau dari bahasa linguistik dari Imam Syafi'i, Al-Quran itu adalah sebuah nama, kata benda, seperti nama Taurat, Injil, Zabur. Al-Quran ini terdiri dari ayat-ayat yang membantu yang lain secara menyeluruh dan surat-surat yang bisa dibandingkan dengan keindahan dan prosa. Kita tidak bisa mengatakan satu surat lebih indah dari surat yang lain. Setiap surat sama indahnya, sama manfaatnya. Al-Quran itu mirip dengan kata Qura'in. Mengerti Al-Quran berarti mempelajari. Kalau menurut definisi dari para ahli belajar, banyak definisi Quran memiliki arti yang sama. Quran itu banyak definisinya, memiliki arti yang sama, cuma kata yang digunakan itu berbeda-beda. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, tapi hanya bagaimana cara mendefinisikannya. Definisi yang bagus harus meliputi segala hal yang penting, yang dasar dan dibutuhkan, dan tidak meliputi segala hal yang berlebihan, dan sesingkat mungkin. Ada yang namanya tarif, sebuah term, maksudnya itu menjelaskan Al-Quran secara lisan maupun nggak terlalu Al-Quran, cuma menjelaskan secara lisan dan tulisan untuk mendapat atau memperoleh pemahaman tentang sesuatu. Nah, ini bisa digunakan dalam mendefinisikan Al-Quran, tarif ini. Jadi menjelaskan kepada seseorang untuk mendapatkan memperoleh pemahaman. Jadi dalam mendefinisikan Al-Quran itu yang dipakai harus inklusif dan juga eksklusif. Harus memasukkan beberapa sesuatu yang penting saja, tetapi mengeluarkan atau tidak meliputi sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang tidak dibutuhkan, yang tidak terlalu penting, yang kurang penting dari yang dasarnya itu tersebut. Definisi yang bagus itu ada yang namanya jami mani. Jami dan mani. Jami yang artinya mengumpulkan, mani yang artinya mengusir, mengikat, to chase away. Jami
money. Seperti yang tadi saya bilang, definisi itu harus inklusif dan eksklusif. Harus memasukkan sesuatu yang penting dan mengeluarkan atau tidak, atau menyaring sesuatu yang tidak dibutuhkan. Baru bisa membuat yang namanya definisi yang bagus, definisi yang dapat dimengerti, definisi yang meliputi segala hal, tetapi tidak yang meliputi segala hal secara menyeluruh, tapi tidak spesifik dan menyeluruh, tapi tidak mendetail. Ada kata yaitu Al-Quran adalah kata-kata berbahasa Arab atau perkataan kalamullah, perkataan Allah yang dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kata-kata dan arti yang dibutuhkan ya, dan yang telah dibukukan sebagai mushaf, sebagai kitab, dan telah sampai kepada kita oleh mutawatir, orang-orang yang membawa Al-Quran, membawa kepada masyarakat luas, kepada seluruh, dan menantang manusia untuk memproduksi hal yang sama, menantang manusia untuk membuat sesuatu yang sama, yang mirip dengan Al-Quran tersebut. Di Al-Quran itu Al-Quran ini adalah kalamullah, sebuah perkataan Allah. Al-Quran itu merupakan awal perkataan Allah. Allah memberikan perkataannya kepada Nabi Muhammad, menurunkannya melalui malaikat Jibril, menurunkannya turun secara berangsur-angsur, sebuah langkah awal terjadinya Al-Quran, tapi bukanlah sebuah akhir, bukanlah sesuatu yang akhir, karena ini gak akan berakhir. Di hadis artinya dari Allah. Jika dalam hadis itu dalam Allah berkata alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Quran dan hadis itu keduanya wahyi, sama-sama cantik. Tapi Quran itu merupakan kalamullah yang turun langsung dari Allah, firman Allah langsung. Kita bisa mengatakannya dengan sangat percaya diri kalau Al-Quran itu turun dari Allah, dari alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Sedangkan hadis itu turun dari Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang mendengar Nabi Muhammad tersebut lalu menuliskannya, menjadikannya hadis. Di surat Yusuf ayat 2 juga terdapat inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, kita tidak bisa mempertimbangkannya sebagai Al-Quran lagi. Gak bisa. Al-Quran pertamanya dari bahasa Arab, turunnya dari bahasa Arab. Karena hal inilah para ahli biasanya anonim atas tidak adanya perizinan. Jadi gak ada perizinan yang mengizinkan kalau menerjemahkan Al-Quran. Bukan hanya menerjemahkan Al-Quran, secara spesifiknya menerjemahkan Al-Quran secara verbatim atau verbal. Jadi kayak ditulis Al-Quran tapi benar-benar dari terjemahan lain gitu loh. Benar-benar berbahasa baru lagi, bukan dari bahasa Arab. Bukan ada bahasa Arab, ada bahasa terjemahan, tapi benar-benar bahasa baru. Maksudnya bahasa yang diterjemahkan itu.
Itu nggak boleh, tidak boleh menerjemahkan. Sebenarnya kita nggak boleh menerjemahkan kayak gitu, bolehnya itu memparafrase. Parafrase, tau kan? Parafrase itu kayak menambahkan kata-kata, terus kita menggunakan bahasa sendiri, disingkat. Baru boleh. Menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa baru, ke bahasa lain, itu hukumnya haram. Imam Zarkasi mengatakan kayak gini, ketahuilah bahwa Al-Quran ditemukan dari dalam bahasa Arab, karena itu tidak diizinkan untuk membacanya dalam bahasa lain. Bayangkan kan kalau misalnya kita sholat kan kita suka pakai surat-surat yang ada di Al-Quran. Gimana kalau misalnya kita sholat, surat yang dibaca itu pakai bahasa, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Latin Yunani, itu nggak bisa. Ini yang dimaksud, karena kita harus membacanya dalam bahasa Arab, turunkannya bahasa Arab, kita harus mempertahankan itu. Apalagi sudah ada hukumnya secara jelas, hukumnya haram. Nih, dalam bahasa Inggris itu nggak ada kan yang namanya tajwid, guna, izhar, ikhfa, gunah, dan lain-lain, nggak mungkin. Jadi nggak bisa kita menerjemahkan Al-Quran yang memiliki bahasa Arab, yang diturunkan dari bahasa Arab, Allah menurunkan dari bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa lain. Tapi jika dilihat, emangnya apakah setiap kata demi kata dalam Al-Quran itu berbahasa Arab? Apakah setiap kata, semua kata dalam yang ada di Quran itu bahasa Arab? Kan yang namanya bahasa itu dinamis, selalu berubah. Bahasa bukan keluar dari satu, bahasa pasti suka menyatu, suka muncul dari bahasa lain, terus digabungkan jadi bahasa baru, ya kan? Nah, di sini nih banyak berbeda-beda pendapat. Ibn Abbas berkata, Tur itu dari bahasa Syria, untuk artinya itu gunung. Tafika berasal dari bahasa Roman Latin, untuk artinya itu bermaksud. Hudna berasal dari bahasa Hebrew, yang artinya tobat, bertobat. Sijil dari bahasa Persia, yang artinya buku. Sundus dari bahasa Sanskerta, yang artinya kain halus. Mishkat ada juga dari bahasa Ethiopia, yang berarti lampu terang atau bersinar, shining lamp. Sirri berasal dari bahasa Yunani, yang artinya danau kecil. Beberapa kata-kata tersebut asalnya bukan dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa lain, bahasa asing, yang kemudian diadopsi oleh Arab, kemudian dimasukkan, digabungkan, kemudian ahli bahasa Arab memasukkannya ke dalam kamus bahasa Arab, bagian dari bahasa Arab. Kemudian ada juga Al-Qasim Ibn Salam yang mengatakan dua-duanya benar, karena asalnya dari bahasa asing yang masuk ke bahasa Arab. Bahasa asing, bahasa-bahasa di luar bahasa Arab yang masuk ke dalam Arab, masuk ke dalam negeri Arab, kemudian bertransformasi ke bahasa Arab, lalu kemudian huruf-huruf asing juga dirubah, banyak yang dirubah, kemudian jadi bagian dari bahasa Arab, kayak huruf bahasa Arab. Kemudian Quran diturunkan dengan kata-kata, kemudian akhirnya Quran turunkan dengan kata-kata yang digabungkan dengan bahasa Arab.
Jadi yang bilang Quran itu hanyalah Arab, hanyalah berbahasa Arab itu benar. Dan yang bilang Quran itu ada beberapa bahasa asing juga benar. Karena ada yang dikata helikopter, dalam bahasa Arabnya helikopter. Gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.